kami dari kelompok 1 mata kuliah kontrol otomatis dengan saya Fadian Nurul Azmi selaku ketua kelompok dan anggota saya Ahmad Revaldi Faizal Alamsyah. Saya Divya Lena Zulaika. Saya Tarulis Tumaran. Saya Freddy Saputra. Pada mata kuliah ini kami membuat alat sortir dengan sensor berat berbasis Arduino Uno. Selamat menyaksikan. Sensor berat atau sensor load cell. Sensor load cell merupakan sensor yang dirancang untuk mendeteksi tekanan atau berat sebuah beban. Sensor load cell umumnya digunakan sebagai komponen utama pada sistem timbangan digital dan dapat diaplikasikan pada jembatan timbangan yang berfungsi untuk menimbang berat dari truk pengangkut bahan baku. Pengukuran yang dilakukan oleh load cell menggunakan prinsip tekanan. Prinsip kerja sensor berat atau load cell. Prinsip kerja sensor berat selama proses penimbangan akan mengakibatkan reaksi terhadap elemen logam pada load cell yang mengakibatkan gaya secara elastis. Gaya yang ditimbulkan oleh regangan ini dikonversikan ke dalam sinyal elektrik oleh strain gauge atau pengukur tegangan yang terpasang pada load cell. Kelompok kami membuat rangkaian penyortir buah berdasarkan berat buah. Alat sortir yang dibuat sesuai dengan keinginan pengguna dan dapat dirakit dengan berbagai bentuk sesuai kebutuhan. Alat ini dapat menyortir buah berdasarkan berat dengan menggunakan sensor berat load cell untuk menghitung beban dari buah apel serta servo sebagai media pengantar apel sebelum apel tersebut digeser ke wadah yang telah disiapkan sesuai klasifikasi berat yang telah ditentukan. Berikut merupakan komponen dari rangkaian alat sortir berbasis sensor berat load cell HX711. Yang pertama terdapat LCD I2C, lalu terdapat RTC DS3231, lalu terdapat MMC yang di dalamnya ada SD card, lalu terdapat load cell HX711 yang terhubung ke modul HX7111, lalu terdapat servo, lalu terdapat potensiometer, lalu terdapat Arduino Uno dan juga PCB, lalu terdapat kabel penghubung, dan yang terakhir terdapat kabel jumper. Penjelasan lebih lanjut mengenai rangkaian terdapat pada video berikutnya. Skematik dari rangkaian alat sortir buah berbasis sensor berat load cell HX711. Pada rangkaian ini terdapat LCD I2C yang memiliki kabel hitam yang terhubung langsung ke pin GND di Arduino Uno. Lalu ada kabel merah sebagai VCC yang terhubung ke pin VCC Arduino Uno. Lalu terdapat kabel hijau sebagai SDA yang terhubung ke pin A4 Arduino Uno. Lalu ada kabel kuning sebagai SCL yang terhubung ke pin A5 Arduino Uno. Selanjutnya ada RTC dengan jenis DS3231, di mana di RTC ini terdapat kabel kuning sebagai SCL yang terhubung ke pin A5 Arduino Uno. Lalu ada kabel hijau sebagai SDA yang terhubung ke pin A4 Arduino Uno. Lalu terdapat kabel merah sebagai VCC yang terhubung ke pin VCC Arduino Uno. Dan selanjutnya ada kabel berwarna hitam sebagai GND yang terhubung langsung ke GND pada Arduino Uno. Selanjutnya terdapat komponen MMC di mana terdapat kabel hitam sebagai GND yang terhubung langsung ke pin GND di Arduino Uno. Lalu ada kabel berwarna merah sebagai VCC yang langsung terhubung ke pin VCC Arduino Uno. Selanjutnya ada kabel berwarna ungu sebagai MISO yang terhubung ke pin 12 Arduino Uno. Lalu ada kabel berwarna biru sebagai MOSI
yang terhubung ke pin 11 Arduino Uno. Lalu ada kabel berwarna biru tua sebagai SCK yang terhubung ke pin 13 Arduino Uno. Selanjutnya ada kabel berwarna orange sebagai CS yang terhubung ke pin 4 pada Arduino Uno. Selanjutnya ada komponen load cell HX711 yang terhubung ke modul HX7111, di mana pada load cell HX711 ini terdapat 4 kabel, yaitu kabel hijau, kabel hitam, kabel putih, dan juga kabel berwarna merah. Kabel jumper berwarna hijau terhubung langsung ke modul HX7111 ke pin A+. Selanjutnya, kabel hitam pada load cell HX711 terhubung langsung ke modul HX7111 ke pin E-. Lalu, terdapat kabel jumper berwarna putih yang langsung terhubung ke modul dengan pin A-. Lalu, pada kabel berwarna merah di load cell HX711 terhubung langsung ke pin E+ pada modul. Selanjutnya, di sisi lain modul HX7111 terdapat 4 kabel juga berwarna merah, coklat, kuning, dan juga hitam, di mana kabel merah yaitu sebagai pin VCC yang langsung terhubung ke VCC di Arduino Uno. Lalu terdapat pin coklat sebagai DT yang terhubung ke pin 2 Arduino Uno. Selanjutnya ada kabel berwarna kuning sebagai SCK yang langsung terhubung ke Arduino Uno pin 3. Dan selanjutnya ada kabel berwarna hitam sebagai GND yang terhubung ke Arduino Uno ke pin GND. Selanjutnya yaitu ada servo yang memiliki 3 kabel, di mana kabel pertama yaitu berwarna kuning yang terhubung ke pin 9 Arduino Uno. Selanjutnya ada kabel berwarna merah yang terhubung langsung ke pin VCC di Arduino Uno. Selanjutnya ada kabel berwarna hitam yang terhubung ke pin GND Arduino Uno. Dan komponen terakhir yaitu ada potensiometer, di mana potensiometer ini memiliki 3 kaki, yaitu pada kaki kiri potensiometer ini terdapat kabel jumper berwarna hitam, itu langsung menghubung ke pin GND di Arduino Uno. Lalu pada kaki tengah potensiometer dengan kabel hijau ini terhubung ke pin A2 Arduino Uno. Lalu terakhir ada kabel berwarna merah di kaki kanan potensiometer terhubung ke pin VCC di Arduino Uno. Berikut merupakan penjelasan mengenai kalibrasi alat sortir berbasis sensor berat load cell HX7111. Kalibrasi dilakukan untuk menyamakan nilai hasil antara sensor dengan kalibrator berupa timbangan digital. Pada kalibrasi ini, kami menggunakan koin bernilai 200 perak sebanyak 70 koin, yang selanjutnya data kalibrasi dimasukkan ke Excel. Baik, mungkin bisa kita lihat. Berikut adalah Excel dari kalibrasi. Berikut merupakan penjelasan mengenai validasi alat sortir berbasis sensor berat load cell HX711. Validasi dilakukan untuk pembuktian hasil kerja antara sensor dengan timbangan digital. Pada proses validasi, kami menggunakan koin bernilai 500 perak sebanyak 28 koin. Yang selanjutnya, data validasi diinput ke Excel. Berikut adalah Excel dari validasi. Berikut merupakan penjelasan mengenai uji kinerja alat sortir berbasis sensor berat load cell HX711. Uji kinerja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kinerja dari alat dengan memperhatikan stabilitas alat. Pada proses uji kinerja digunakan rampai dengan berbagai berat yang akan disortir dengan prototipe
yang telah dibuat sebagai alat sortir. Uji kinerja dilakukan dengan melalui 10 taraf, dengan satu taraf yang dilakukan selama 1 jam, dan data yang diambil setiap 6 menit sekali sebagai satu setting point. Di mana dalam satu setting point, rentang bobotnya kenaikan per 5 gram. Pada setting point 1, rentang nilai bobotnya yaitu 5-10 gram, dengan servo yang mengarah ke kiri. Pada setting point 2, rentang nilai bobotnya 10-15 gram, dengan servo yang mengarah ke kanan. Dilanjutkan dengan setting point 3 hingga setting point 10 yang menggunakan cara yang sama seperti setting point 1 dan 2. Kemudian, data yang telah diambil selama 6 menit sekali dalam 1 jam diinput ke Excel sebagai data uji kinerja. Baiklah, berikut merupakan hasil dari pengambilan data uji kinerja kelompok kami, yaitu alat sortir berat berdasarkan sensor berat, yang diambil sebanyak 10 setting point selama 10 jam. Pada sampel setting point 1, kami mengatur jika berat lebih dari 0 sama dengan 5 gram, servo atau aktuator kami akan bergerak ke arah kiri. Namun jika berat sama dengan 0 atau lebih dari 5 gram, servo akan kembali ke pos atau titik awal. Sedangkan pada sampel setting point kedua, kami mengatur jika berat lebih dari 5 sampai kurang dari 10 gram, servo akan bergerak ke kanan. Selain berat tersebut, servo akan kembali ke pos atau titik awal. Hal ini berlaku juga pada setting point selanjutnya hingga rentang setting point ke-10. Setelah itu, dapat diketahui stabilitas alat berdasarkan grafik dengan hasil data uji kinerja dari kelompok kami, di mana pada grafik berdasarkan data uji kinerja, pada awal setting point alat kami cenderung belum stabil, terutama pada stabilitas setting point keempat. Namun, alat kami mulai stabil pada setting point 6 hingga setting point 10. Di mana pada grafik menunjukkan hasil uji kinerja berada pada rentang nilai atau batas setting point yang telah ditentukan. Kami juga menghitung nilai akurasi dari alat kelompok kami, mengambil dari sampel setting point 7 dengan nilai potensio pada setting point ini yang diambil yaitu 450. Berikut merupakan hasil dari akurasi kerja alat kami yang rata-rata berada pada rentang nilai 99,91%. Dan ini merupakan grafik dari akurasi alat kelompok kami. Lalu, untuk perhitungan RWP dari alat kelompok kami yaitu didapatkan waktu servo bergerak selama 3097 detik atau sekitar 51,62 menit dengan delay alat yaitu sekitar 3 detik atau 0,05 menit dengan jumlah data 1063 data. Didapatkan hasil perhitungan RWP atau rentang waktu pengendalian dari alat kelompok kami yaitu sebesar 0,0486 menit atau sekitar 2,9165 detik. Dan yang terakhir yaitu pada perhitungan reliabilitas test and retest dari kelompok kami. Kami menggunakan reliabilitas pada setting point 10 di mana pada tes bagian 1 didapatkan hasil sebagai berikut dan tes bagian 2 didapatkan hasil berikut. Setelah melalui perhitungan reliabilitas tes dan retest, alat kami mendapatkan nilai 0,42523. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.